Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Universitas Pamulang, calon akuntan di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori akuntansi, di mana tujuan pembelajaran ini adalah diharapkan mahasiswa nantinya mampu menjelaskan pengertian dan disiplin ilmu akuntansi yang telah dikeluarkan oleh lembaga dan komite-komite resmi. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan materi ini, sebelumnya saya akan bertanya, apa itu teori? Teori itu merupakan seperangkat asas hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang terjalin satu sama lain, yang membentuk suatu kerangka acuan untuk suatu bidang pengetahuan. Teori akuntansi di sini yaitu suatu penalaran yang logis dalam bentuk seperangkat asas atau prinsip yang merupakan pertama, di sini ada kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi, dan yang kedua, pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan prosedur yang baru. Adapun tujuan utama dari teori akuntansi ini yaitu mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat kepada berbagai image yang mengembangkan sifat-sifat akuntansi oleh Belkauli pada tahun 1986, yaitu akuntansi sebagai bahasa, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, akuntansi sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sebagai suatu komoditi, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan yang terakhir akuntansi sebagai teknologi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari image yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi. Belkauli 1986. Yang pertama, akuntansi sebagai bahasa. Di sini akuntansi sebagai bahasa merupakan bahasa dari perusahaan yang dapat berbicara atau berkomunikasi sendiri tentang suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkannya atau yang dilaporkan oleh manajer. Sebagaimana halnya bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri sama dengan bahasa. Akuntansi sebagai catatan historis yang dimaksud di sini adalah akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa lalu. Catatan ini merupakan gambaran bagaimana manajemen mengelola kekayaan pemilik. Transaksi yang lalu itu dicatat, dibukukan, dan dilaporkan melalui laporan keuangan. Data dan lapor historis inilah yang dijadikan dasar untuk dianalisis dan dengan menggunakan transaksi tertentu dapat dijadikan alat prediksi keuangan untuk memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang. Selanjutnya, akuntansi sebagai suatu ideologi. Akuntansi sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu bagi pendukung pendapat ini akan dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Sehingga laporan akuntansi dianggap menggambarkan situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang, sehingga mestinya sistem akuntansi harus menggunakan harga saat ini atau current value. Memang dalam akuntansi dikenal konsep current value accounting, namun konsep ini belum lazim dipakai sebagai metode penyajian laporan keuangan. Namun konsep ini dapat dipakai untuk tujuan-tujuan intern. Akuntansi sebagai komoditi. Komoditi adalah barang yang dapat dijual kepada konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi dalam bentuk informasi adalah merupakan produk dari suatu pabrik yang dalam konteks ini pabrik tersebut adalah sistem akuntansi. Output ini dibutuhkan masyarakat karena memberikan manfaat yang besar, terutama bagi para pemakainya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses yang menghubungkan sumber data melalui channel komunikasi dengan para penerima informasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut accounting cycle, yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Akuntansi juga dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengelola suatu perusahaan atau lembaga kepada prinsipal. Yang dimaksud prinsipal di sini adalah pengguna laporan keuangan. Dengan adanya akuntansi, sumber-sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri, dapat diketahui arus masuk keluarnya, serta hasil yang diperoleh dari transaksi yang terjadi beserta posisi masing-masing kekayaan pada suatu tanggal tertentu dan hasil usahanya pada suatu periode.
Akuntansi sebagai teknologi. Menurut Bambang Sudibyo 1987 menyimpulkan, akuntansi adalah teknologi perangkat lunak. Akuntansi merupakan disiplin rekayasa informasi dengan pengendalian atau kontrol keuangan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.